Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Wargito. Hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Kita bertemu dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita belajar pada bagian ketiga dari pembelajaran bilangan bulat, yaitu operasi hitung campur bilangan bulat. Maaf, yang keempat kalau nggak salah ya. Yang pertama kita mengenal konsep bilangan bulat, setelah itu penjumlahan pengurangan, kemudian hari Selasa lalu kita belajar tentang perkalian dan pembagian. Sekarang kita belajar tentang operasi hitung campur bilangan bulat. Jadi campuran operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Mari. Sebelum belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, silahkan siapkan dulu alat tulisnya dan buku-bukunya. Nanti selama kalian menyimak video, jika kalian menemukan hal-hal yang penting, tolong dicatat. Boleh di-pause dulu videonya, kemudian dicatat, sehingga nanti kalian bisa membacanya kembali jika kalian menghadapi ulangan. Baik, kita mulai saja ya. Anak-anak, hitung campur bilangan bulat, kita mulai. Masih dengan Pak Wargito, tulus ikhlas berbakti untuk negeri. Nah, materinya masih sama, kita masuk ke materi yang terakhir. Operasi hitung campur bilangan bulat. Nah, ini anak-anak, mari kita langsung simak saja soalnya. Lihat halaman 40, kalian boleh lihat buku kalian. Maka di 1A itu ada soal negatif 45 kali 250. Nah, ini kan kali negatif kali positif, maka hasilnya negatif. Asal beda tandanya, beda, maka hasilnya negatif. Kemudian 1C 29 kali negatif 197, hasilnya negatif 5713. Betul sekali ya. Jadi positif kali negatif, hasilnya negatif. 840 dibagi negatif 24, hasilnya negatif 35. Jadi ini positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Kemudian yang 1G 27 dibagi dalam kurung negatif 9 ditambah 6 kali negatif 5. Nah, ini namanya hitung campur anak-anak. Perhatikan baik-baik cara operasinya ya. Dalam hitung campur kita mengenal bahwa yang dikerjakan dahulu adalah yang ada di dalam kurung. Kemudian pangkat kali atau bagi, kemudian tambah kurang. Gampang sekali. Kurung, kemudian pangkat kali atau bagi, ini adalah sama kedudukannya. Yang mana duluan maka kerjakan, kemudian baru tambah atau kurang, itu yang terakhir. Jadi kalau lihat di sini operasinya adalah bagi tambah kali, maka bagi dulu. 27 dibagi negatif 9 dapat negatif 3. Kemudian ini tambah, ini kali mana kuat? Kuatan kali, maka kali dulu. 6 kali negatif 5, maka hasilnya negatif 30. Jadi hasilnya jadi negatif 3 ditambah negatif 30. Ingat, kalau positif ketemu negatif, hasil jadi negatif. Jadi negatif 3 dikurangi 30, maka hasilnya adalah negatif 33. Ini untuk 1G. Kemudian lihat yang 1I, anak-anak. Lihat ini agak panjang, ada kurung di tengahnya. Nah, kalau ada kurung, ingat kurung harus selesai dulu, walaupun tandanya adalah penjumlahan, maka kurung selesai dulu. Ini lihat, negatif 36 ditambah 40, hasilnya adalah 4. Kemudian ini juga dalam kurung selesaikan dulu, negatif 23 tambah 17, hasilnya negatif 6. Kemudian setelah itu baru kita kalikan, 4 kali negatif 6 sama dengan negatif 24. Nah, ini selesai di dalam kurung sini. Maka kurung berikutnya ini dikerjakan, masih kurung. 240 dibagi negatif 24 sama dengan negatif 10. Nah, baru yang terakhir ini 24 kali negatif 10, hasilnya negatif 240. Bagaimana? Mengerti? Baik anak-anak, lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana kalau soal cerita? Kedalaman Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara mencapai 520. Ingat, kalau kedalaman berarti minus ya.
kedalaman Danau Toba adalah 2 kali dari kedalaman Danau Singkarak. Jadi Danau Singkarak itu 2 kali sama dengan 1 kali Danau Toba. Tentukan kedalaman Danau Singkarak yang mudah saja, tinggal membagi saja. Jadi lihat pembahasannya. Nah, tuh dari Danau Toba tinggal dibagi 2. Nah, kenapa Pak Guru begitu kok dibagi 2 tadi, kan 2 kali katanya? Iya, yang 2 kali itu yang Singkaraknya. Padahal yang diketahui kan Danau Tobanya. Ya, untuk mengetahui Singkaraknya, maka ya Danau Tobanya dibagi 2. Artinya Danau Singkaraknya 2 kali sama dengan Danau Toba. Jadi negatif 520 dibagi 2 sama dengan, jadi kedalamannya Danau Singkarak adalah 260 meter atau minus 260 meter. Bagaimana, mengerti? Ya, oke, lanjut. Sekarang soal nomor 5. Dalam sebuah ujian seleksi olimpiade, penilaian tentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Kalau benar dapat nilai 3, salah minus 1. Kalau tidak jawab 0. Dari 100 soal Ares menjawab 95. Berarti yang tidak dijawab 5 toh, dan 78 diantaranya benar. Yang salah berarti ya 9. Berapa yang salah? Peserta dinyatakan maju ke berikutnya memiliki nilai 200. Tentukan nilai peroleh Ares dan Ares lolos atau tidak. Lihat pembahasannya. Benar dapat 3, salah minus 1, tidak jawab 0. Ada 100 soal, Ares menjawab 95 soal. Kemudian 78 benar. Nilai total lolos 200. Nilai Ares dan apakah ia lolos atau tidak? Benar, 78 kali 3 itu 234. Salahnya adalah yang dijawab saja dikurangi yang benar. Yang dijawab 95 dikurangi yang benar 78 sama dengan 17. Ya, 17 kali minus 1 adalah negatif 17. Oke. Yang dia dijawab tidak usah dihitung, dia kan dapat nilai 0. Ya tidak mempengaruhi nilai kan? Ya, betul. Jadi 234 dikurangi 17 sama dengan 217. Ares lolos ke babak berikutnya. Itu kesimpulannya. Baik anak-anak, lanjut. Sekarang soal hot. Diketahui suhu udara di sebuah ruangan adalah minus 5 derajat. Suhu ruangan tersebut naik 2 derajat setiap jam. Suhu ruangan tersebut setelah 3 jam adalah, nah ini soal tricky sedikit nih, perhatikan baik-baik ya. Oke, ini pembahasannya. Diketahui suhu awal minus 5, naik 2 derajat setiap jam selama 3 jam. 2 derajat kali 3 sama dengan 6 derajat. Ya kan? 2 derajat kali 3 sama dengan 6 derajat. Suhu sekarang, suhu awal ditambah kenaikan. Ya kan? Kenapa kok kali 3 Pak Guru? Dia kan setiap jamnya naik 2 selama 3 jam, berarti kan kali 3 ya Nana ya. Ya sama dengan 6 derajat. Jadi minus 5 ditambah 2 kali 3 sama dengan minus 5 ditambah 6. Hasilnya adalah 1 derajat Celcius. Itu suhu ruangannya sekarang. Oke, Ares menyelam di Desa Lembongan. Ia menyelam dari pukul 7.45 hingga 8.15. Berarti 30 menit ya. 15 tambah 15 kan 30 menit. Ia dapat menyelam sejauh 210 meter di bawah permukaan laut. Kecepatan menyelam Ares adalah, nah lihat nih pembahasannya. Jadi lama menyelam adalah 7.45 sampai dengan 8.15 itu 30 menit atau sama dengan setengah jam. Kedalamannya 210 meter atau minus 210 meter. Maka 210 meter per 3000 sama dengan 0,210 km. Karena diminta kilometer, ini jadikan kilometer dulu. Meter ke kilometer itu dibagi 1000. Nah ya. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jadi minus 210 meter dibagi setengah jam sama dengan minus 0,210 dibagi setengah jam. Minus 210 per 1000, 0 3 angka belakang koma kan per 1000 dibagi setengah jam. Nah sekarang kita balik, minus 210 per 1000 kali 2 per 1. Ingat pembagian pecahan itu cara mencarinya adalah dengan cara membalikkan pembaginya setelah tandanya diganti kali. Jadi baginya ini diganti kali, kemudian setengahnya dibalik menjadi 2 per 1. Ya, kemudian disederhanakan 1000 dibagi 2 kan dapat 500, ini dapat 1. Habis yang sini 1 bagi 1 kan habis 1. Jadi tinggal 210 dibagi 500 atau per 500, kemudian disederhanakan
menjadi minus 0,42 km per jam. Oke, lanjut ya Nana ya. Kok masih bingung Nana Pak? Silahkan, kalau masih bingung nanti kontak Pak Guru jelaskan ulang tentang pembagian pecahan ini. Sederhanakan saja ya nanti ya. Oke, baik anak-anak lanjut. Sekarang nomor 3. Dalam tes matematika terdapat 40 soal. Perhitungan tesnya, jika benar dapat poin 4, salah minus 2, tidak jawab 0. Ibel mampu mengerjakan 36 soal, 4 salah. Nilai yang didapat Ibel adalah, lihat penghitungannya. Nih, jadi kalau mengerjakan matematika itu dipahami dulu soalnya. Perhitungan nilai 40 nomor, benar 4, salah minus 2, tidak jawab 0. Ibel menjawab 36, berarti 4 salah. Nilai Ibel benarnya 36 dikurangi minus 4, dikurangi 4. Ya kan? Iya. Sama dengan 32 kali 4, 128. Salahnya 4 kali minus 2 sama dengan minus 8. Hasilnya ada 120. Jawabannya C. Oke. Good. Oke, kita lanjut ya. Nomor 1. Seorang pengusaha susu mempunyai drum besar penuh isi susu. Pada drum tersebut dipasang 3 keran. Keran 1 mengurangi tinggi susu 3 cm per menit. Keran 2 mengurangi tinggi susu drum sebesar 8 cm tiap 2 menit. Keran 3 mengurangi tinggi susu drum sebesar 6 cm tiap 3 menit. Oke. Nah, oke. Pertanyaannya, diketahui ini sudah. Keran dibuka bersama selama 12 menit. Ditanyakan ketinggian akan berkurang dalam bilangan negatif. Keran 1 akan mengurangi 3 kali 12 sama dengan 36 cm berkurangnya. Ya kan? Keran 2 8 kali 12 per 2. Ya kenapa? Karena per 2 menit, maka dibagi 2. Maka tinggal 8 kali 6 48. Keran 3 6 kali 12 bagi 3. Kenapa bagi 3? Karena per 3 menit, maka hasilnya 24. Kalau di total, maka tingkat penurunannya adalah 108 cm. Oke. Baik anak-anak, sekarang soal yang ketiga. Dalam sebuah pertandingan catur, aturannya adalah kalau seri, maka jika tersisa papan raja dapat poin 1, ratu 9, menteri 7, benteng 5, kuda 3, pion 1. Kalau termakan lawan maka minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, dan minus 1. Arsa dan Aris bertanding, maka situasinya seperti ini. Bagaimana siapa yang menang? Kita lihat hitungannya. Lihat nih, ya. Ares ternyata sisanya seperti ini. Arsa sisanya seperti ini. Ditanya setelah dihitung perlu siapa pemenangnya. Arsa ternyata kalau dihitung seperti ini, hasilnya ternyata dia masih punya poin 2. Setelah dihitung perkaliannya seperti ini. Arsa setelah dihitung ternyata dia minus 7 setelah dikurangi antara yang tersisa dan yang dimakan oleh lawan. Maka Ares lah menangnya. Bagaimana anak-anak? Pembahasan kali ini saya pikir cukup sekian, biar nggak terlalu lama. Nanti jika ada yang kurang jelas, silakan. Demikian.